Selamat siang Ibu Bapak, saudara yang kasih Tuhan. Halo, selamat siang. Iya, kita senang kita sudah ada di bulan April, tanggal 2 ya. Kita memasuki minggu-minggu Paskah. Orang bilang minggu-minggu penderitaan ya. Dan hari Jumat ini adalah Jumat Agung. Kita hanya satu kali ibadah saja di jam 2 ya. Jadi jam 2 di tempat ini. Harusnya minggu pertama kita biasa buat perjamuan kudus, tetapi nanti kita geser di hari Jumat aja jam 2 ya. Jadi saudara-saudara, ruangan kita memang gak terlalu besar, tetapi kita berharap jam 2 itu bisa ruangan ini kita maksimalkan ya saudara ya. Jadi nggak usah long weekend baru aja minggu lalu, jangan long weekend lagi saudara, jangan liburan lagi lah. Nah kemudian Sunday School juga akan buat acara pada tanggal 8 April, berarti hari Sabtunya ya. Hari Sabtunya di tempat ini kita ada ya mencari telur, nggak tahu mau disembunyikan di mana lagi telur di sini. Tapi kita lihat nanti ada games, ada art and craft, jadi ada perlombaan. Tadinya saudara kita mau pakai depan, cuma direbut sama mobil-mobil depan. Kita mau geser nggak boleh saudara. Tadinya kita mau pakai depan itu, mau permisi, mereka bilang ada pameran mobil. Kecuali saudara mau borong mobil itu jadi kosong. Baik, jadi tanggal 8 ini ya silahkan orang tua bisa antar anaknya untuk bisa ikut berlomba dengan kita. Dan kemudian ada ibadah wanita setiap Selasa di sini pada minggu kedua dan minggu keempat jam 6 sore. Baik, itu saja. Ya. Saudara-saudara kasih Tuhan, saya selalu katakan pada saudara, saya suka belajar tentang hidup, mempelajari apa yang terjadi, mengamati apa yang terjadi, termasuk yang saya alami, yang saudara alami. Saya senang bahwa sesungguhnya hidup itu sangat dinamis saudara, sangat dinamis. Setiap hari ada aja yang baru, ada aja yang berbeda. Dan memang setiap hari boleh pengulangan. Hari Minggu misalnya selalu terjadi, setiap 7 hari sekali pasti ketemu hari Minggu. Tapi peristiwa di minggu ini sangat berbeda dengan peristiwa di minggu lalu. Betul saudara? Kita harus menghadapi hal yang berbeda dari setiap hari gitu. Karena itu saudara, tidak jarang orang mulai membuat sebuah standar bagi hidupnya. Dia mencoba memikirkan sesuatu yang menjadi target bagi hidupnya, yang dia merasa dengan cara itulah dia menjalani hidupnya. Sehingga sering kita dengar ada istilah perfeksionis. Hari ini izinkan saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan. Apa sih yang dimaksud Tuhan tentang perfeksionis atau hidup sempurna itu? Saudara-saudara, tadi saya katakan banyak orang mengatakan saya perfeksionis. Tetapi pertanyaan saya adalah, apakah dunia kita ini perfect atau enggak? Apakah kita menghadapi dunia yang sempurna atau tidak? Apakah kira-kira kita menghadapi orang-orang yang mengerti enggak pikiran kita? Sehingga sering terjadi orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai seorang perfeksionis itu jadi menderita. Seorang yang idealis itu jadi menderita. Karena dia kepengen segalanya sesuai dengan apa yang dia buat dalam standar pikirannya. Dan begitu gak tercapai, maka dia merasa kok jadi begini. Saya coba mengutip sedikit aja dari sekian banyak pemahaman tentang perfeksionis. Sedikit aja. Nanti saudara lihat di standar umum orang yang telah menetapkan standar tinggi terhadap kinerja dan kepribadian mereka. Jadi seorang yang bekerja dibuat standar untuk kinerjanya dia, saya harus begini standarnya saya. Kalau kita pemimpin perusahaan misalnya kita buat satu standar, kita ingin semua orang bekerja dengan kita mencapai target itu misalnya. Tapi dalam kepribadian juga hampir sama. Saya maunya begini, saya nggak mau begitu. Jadi kepribadian kita coba menetapkan sebuah standar bagi diri kita, dan kita ingin orang lain mengerti kita. Kalau itu tercapai, enak sekali hidup ini.
Tapi faktanya adalah kita kepengen orang mengerti kita, tapi orang lain juga pengen kita mengerti dia. Di mana-mana itu terjadi. Makanya dikatakan orang perfeksionis itu dalam kutipan yang saya ambil ini adalah tidak pernah puas. Bahkan akhirnya apa? Karena tidak pernah puas, itu ternyata didorong oleh rasa takut. Artinya begini, kalaupun dia sudah meyakini sesuatu tapi tidak bisa tampilin, nggak berani presentasikan, karena ini belum sempurna bagi saya. Belum sempurna. Dalam leadership, saya pernah belajar satu hal begini. Nah, saudara mungkin pernah mendengar, dikatakan begini, ada dua tipe orang dalam leadership. Yang satu mengejar keberhasilan, yang satu itu menghindari kegagalan. Orang yang suka mengejar keberhasilan, dan satu kelompok lagi orang yang cenderung menghindari kegagalan. Orang katakan sama aja, enggak. Orang cenderung mengejar keberhasilan, dia nggak peduli. Yang saya buat ini gagal, tapi saya mencoba. Kalaupun gagal, saya akan coba lagi. Dan ternyata orang-orang sukses adalah orang-orang yang mengejar keberhasilan. Buktinya bola lampu. Berapa ribu kali diuji coba sehingga kita bisa dapat bola lampu seperti sekarang ini. Saudara mungkin pernah juga dengar seorang aktor yang sampai sekarang masih salah satu aktor mahal di Hollywood, yang suaranya siapa? Yang Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4 Sylvester Stallone. Saudara bisa cari di Google, saudara. Dia ini pernah audisi untuk jadi aktor itu 1.500 kali dan ditolak. Tapi dia gak mau menyerah. Sampai hari sekarang dia menjadi salah satu aktor termahal. Mau tahu cerita, cari di Google aja lah, saudara. Mbah Google siap sedia untuk saudara 24 jam. Tapi mereka orang-orang tidak pernah takut gagal, mengejar keberhasilan. Sementara di sisi lain orang yang takut gagal, dia mereka mencoba. Nanti kalau nanti gimana kalau gagal? Gimana kalau? Ini nggak berani buat apa? Dia cenderung tidak punya prestasi karena takut gagal. Sehingga dalam leadership dikatakan sebenarnya orang-orang sukses itulah orang-orang yang tidak takut gagal. Bukan orang yang menghindari kegagalan, tapi tidak takut gagal. Karena dia pengen saya harus berhasil. Kalaupun hari ini saya gagal, saya coba besok lagi. Saya senang misalnya dalam kuis-kuis di televisi, dia hanya mengatakan Anda belum berhasil. Bukan Anda gagal, bukan gitu kan? Tapi Anda belum berhasil. Silahkan coba lagi. Nah ini bagus. Daripada Anda gagal, jangan coba-coba lagi. Gimana saudara? Simple, tapi itulah hidup. Nah orang-orang perfeksionis ini kadang-kadang gak berani mencoba karena dia gak mau gagal. Itu katanya. Kemudian membuat standar sebenarnya dia sendiri gak yakin dengan standar yang dia buat. Buktinya dia coba buat ini tapi nggak berani untuk tampilkan dan seterusnya. Fokusnya adalah pada hasil dan seterusnya. Saudara mungkin ini hanya sekilas aja, tapi saudara bisa cari tahu supaya kita bisa paham. Sementara Tuhan Yesus mengatakan begini, karena itu haruslah kamu sempurna, perfect. Sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Tuhan kita perfect, dia juga mau kita sempurna. Kita perfect. Tapi kembali pada yang tadi. Jadi kalau kita bicara sempurna, perfect itu standarnya siapa? Kalau tadi kita katakan standarnya adalah saya, tapi di sini mengatakan Bapamu yang di sorga sempurna, standarnya Tuhan. Standar apa yang kita mau pakai dengan istilah sempurna itu? Standar kita, standar orang, standarnya Tuhan. Saudara-saudara, saya ketika belajar ini jujur banyak hal saya nggak paham awalnya, tapi saya harus merenungkan, saya baca lagi, saya doa, saya baca, Tuhan ini kayaknya ini ayat-ayat berat untuk dipahami. Standar Tuhan itu tinggi sekali ternyata tentang hidup ini, saudara. Mari kita coba lihat.
Misalnya ini standar Tuhan, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tata Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selai rambut pun. Ayat 37 poin saya, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saudara, bukan hal yang mudah berkata ya, walaupun di hati kita ingin mengatakan ya. Atau berkata tidak, walaupun hati kita yang berkata tidak. Kepada orang yang kita tahu, kalau saya katakan ya, dia belum tentu siap dengan jawaban ya dari saya. Atau ketika saya katakan tidak, belum tentu dia siap dengan jawaban saya tidak. Akhirnya kita mengayun, betul nggak? Jadi kalau kita belajar kesempurnaan dari Tuhan, harus berani jujur. Jujur dengan hidup, jujur dengan orang lain. Berani berkata iya, berani berkata tidak. Saudara-saudara, kadang-kadang kita tapi nanti. Ada mulai beberapa buku ditulis saudara bagaimana berkata tidak. Karena mulai dipahami ada banyak sekali orang tidak jujur hanya karena tidak berani berkata apa adanya, menjadi membuat orang lain jadi korban. Misalkan ketika orang minta bantuan sama kita atau minta sesuatu pada kita, sebenarnya kita tahu itu nggak mungkin. Kita, oh iya, nanti saya usahakan. Walaupun sebenarnya nggak mungkin, nggak. Tapi ketika kita ya nanti saya usahakan, dia akan menunggu dan dia kejar kita. Dia salah enggak? Yang salah kita, karena tidak berani berkata di awal. Ini nggak mungkin. Jadi saudara, coba, mungkin bagi pikir kita harus berkata begitu karena situasinya. Itu standar kita. Tapi kan nggak boleh. Jangan permainkan perasaan orang. Jangan permainkan pikiran orang. Kalau enggak, katakan aja enggak. Kalau iya, katakan iya. Tapi kita, ya tapi kan saudara tahu, hidup kita terlalu banyak tapinya. Kalau enggak tapi, seandainya. Itu aja. Tapi kan. Seandainya. Tapi berani enggak kita? Ayo. Kadang-kadang seorang bersumpah, oke lah sekarang ini tidak bersumpah demi langit, tidak bersumpah demi Yerusalem, tidak bersumpah demi ini. Tapi kadang-kadang yang simpel aja saudara, saya nggak ngerti kenapa ada orang seolah-olah ingin meyakinkan, limper belah 7 pun nggak pernah ku terima. Aduh, saya pengen tanya, saudara pernah nggak lihat uang limper itu seberapa sih? Uang 5 perak. Saya pengen tanya di sini yang sempat pernah lihat uang 5 perak siapa? Saya sempat waktu SD. Kalau belah 7 berarti koin dia, betul nggak? Limpernya nggak ketemu, belah 7 lagi. Tujuannya apa? Hanya untuk meyakinkan orang. Nah Tuhan kata nggak usah gitu lah. Kalau enggak bilang aja enggak, aku nggak dapet. Enggak bisa. Saya katakan pedagang kadang-kadang berlebihan. Wah modalnya aja nggak dapat segitu. Ini modalnya sekian. Loh siapa yang nanya modal? Kalau pembeli nawar nggak bisa, kata maaf bu, nggak bisa bu. Bila perlu, supaya nggak nawar katakan, yang nawar berdosa. Jujur-jujur aja lah. Tapi di dunia kita, ini hal yang dianggap biasa. Makanya ayo kalau engkau bicara sempurna, karena Bapa sempurna, mulailah jujur. Katakan iya kalau memang iya. Katakan tidak kalau memang tidak. Selebihnya berasal dari, artinya apa? Kalau kita katakan iya ternyata tidak, atau kita katakan tidak ternyata iya, berarti dari
si jahat. Istilah kamu jahat. Enggak kok bilang iya. Iya kok bilang enggak. Kamu jahat. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua kita belajar, kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Ini saudara hukum dalam perjanjian lama. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Menarik bagi saya digunakan janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepada kamu. Jadi orang berbuat jahat pada kita nggak boleh dilawan. Saudara katakan, loh masa kita diam aja? Kira-kira saudara renungkan, kenapa Yesus mengatakan jangan melawan orang berbuat jahat? Dia memang sudah buat jahat sama kita, kita lawan. Berarti level kita sama dengan dia dong, kita sama-sama jahat. Sama-sama jahat. Saya pernah ketemu seorang preman pinggir jalan lah. Tahu dia bilang begini sama saya, Pak Pendeta, saya kepengen kali bertengkar dengan pejabat. Saya pengen kali bertengkar dengan pejabat. Saya bilang, kenapa? Ya, kalau saya pernah bertengkar dengan pejabat, kan levelnya naik. Bahwa saya pernah bertengkar dengan pejabat. Oh, saya bilang, jahat juga nih orang. Jadi cari gara-gara sama orang atas, supaya paling tidak rating dia naik. Tapi yang melayani ratingnya turun, betul nggak? Jadi sama. Kalau saudara melawan orang jahat, berarti saya, saudara, selevel dengan dia. Gimana saudara? Ini pikiran Yesus. Ini pikiran Yesus. Banyak hal sih terjadi, saudara. Jadi kadang-kadang, saudara, kita lihat ada orang-orang, tapi dia buat jahat, harus kita lawan. Saudara-saudara, kalau dia memang sudah ingin berbuat sama kita, kita lawan gak ada guna. Dia akan buat kejahatan berikutnya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari yang tadi berkata ya jika ya, tidak atau tidak, melawannya, ini hubungan interpersonal, hubungan antar pribadi, saudara. Bagaimana kita menyikapi orang di luar kita? Kalau dia memang sengaja buat jahat sama kita, bagaimana menyikapinya? Yesus kata nggak usah dilawan. Nggak usah dilawan. Justru dikatakan apa? Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ya ampun. Ngeri ini. Ada satu cerita. Jadi ada satu ketika pendeta khotbah ini bersemangat sekali. Jadi saudara kita nggak boleh balas. Ini pendeta yang khotbah, bukan pendeta Elim, bukan. Kita nggak boleh balas. Bahkan Alkitab lihat, ditampar pipi kanan, berikan juga pipi kiri. Wah, ada seorang anak muda, dia mulai mikir, ini pendeta hanya bisa ngomong atau memang seperti itu dia? Kalau ditampar pipi kanan pendeta, dia kasih nggak pipi kiri? Dia sudah bertekad, nanti habis kebaktian aku mau nguji Pak Pendeta. Biasa Pak Pendeta selalu diri di pintu, dia sengaja paling belakang. Akhirnya pas belakang, Pak Pendeta luar biasa khotbahnya Pak Pendeta, luar biasa. Oh ya, tapi Pendeta boleh nggak aku ngetesnya? Ngetes gimana? Langsung dia tampar itu pendeta, pak gitu. Loh apa ini? Kan Pak Pendeta bilang, pipi kiri Pak Pendeta, dikasih, pak, tampar lagi sama dia. Akhirnya pendeta kata, duduk dulu ya, nanti aku mau ngobrol sama kamu. Saudara-saudara, setelah orang sepi, Pak Pendeta panggil, sini kau. Langsung dia pak sama Pak Pendeta. Dia bilang, Pak Pendeta apa ini? Dia bilang, yang menabur menuai. Pendeta kok dilawan? Enggak, itu di tempat lain, bukan di sini. Jadi enggak usah uji saya di pintu nanti ya, tolong jangan ya. Enggak, artinya begini, ini jangan dipahami literal. Artinya jangan membalas. Jangan membalas. Kalau ada nampar pipi kanan, kasih pipi kiri, ditamparin juga, itu memang kebangetan orangnya. Biarlah Tuhan menghukum dia. Tapi artinya saudara, nggak ada guna kita melawan orang berbuat jahat, melawan. Tuhan nggak mau.
Tuhan ingin mengatakan kamu itu punya standar itu baik. Standarmu itu tinggi, jangan turunkan. Hanya gara-gara orang memancing kamu berbuat jahat. Hanya gara-gara orang berbuat pada kamu, kamu ladeni dia, standar kamu turun. Bisa ditangkap saudara? Yang ini lebih seru lagi saudara. Kadang-kadang sebenarnya Yesus ini kok minta kita sesuatu yang berat ya. Perhatikan. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Orang mengingini baju kita serahkan juga bukannya baju, tapi plus jubahnya. Ini kan sama dengan, misalkan saudara katakan, Pak Pendeta, dasinya sama bajunya bagus ya. Boleh nggak untuk saya? Oh iya, sekalian sama jasnya ya. Kira-kira gitu. Gitu ya. Ya kalau ayatnya kan begitu kan. Pak Pendeta kasih dong saya bajunya. Oh iya, sama jasnya sekalian. Gitu. Artinya begini saudara. Namanya orang mengingini. Mengingini. Kalau orang sudah ingin, segala cara akan dia gunakan untuk mengambilnya dari kita. Kalau ada orang mengingini sesuatu dari kita, dia akan gunakan segala cara. Yesus katakan, ya udah berikan daripada kamu diganggu terus. Daripada kamu diganggu terus, udah sekaligus berikan sama jubahmu. Berdia tahu sekalian. Ini nggak gampang loh. Yesus kasih lagi contoh yang lain. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia 2 mil. Ini hampir sama, saudara. Artinya apa? Orang yang memaksa kita, orang yang mengingini milik kita, Tuhan katakan kasih aja. Daripada kita diganggunya terus. Saya bahasa simpelnya seperti itu, saudara. Ini kan kenyataan dalam hidup kan bisa terjadi, betul nggak? Makanya saya katakan tadi, coba kita lihat di dunia di mana kita hidup ini, ada banyak hal yang tidak masuk akal, tapi terjadi. Kita ingin berpikir idealis, berpasionis, harusnya begini, tapi nyatanya yang kita hadapi nggak seperti itu. Mau gimana kita? Mau gimana? Ayat 42, ini juga hampir sama. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Saudara, ini sering jadi masalah. Coba perhatikan. Orang meminta dan orang yang meminjam. Kenapa dipisahkan antara meminta dan meminjam? Karena memang beda. Kalau meminta tidak mengembalikan. Kalau meminjam harus mengembalikan. Setuju? Cuma kadang ada orang gak bisa membedakannya. Antara meminta dan meminjam. Bahasanya sih meminjam. Tapi di hatinya meminta. Buktinya gak dikembaliin. Nah, Tuhan katakan, jelas-jelas sama dia. Kalau dia minta, kalau pinjam. Berarti boleh minjam, boleh, tapi dikembaliin. Kalau saudara nggak punya niat mengembalikan, minta aja. Kalau nggak dikasih, jangan marah. Loh, kan Alkitab mengatakan, ya lakukan sendiri, saudara, jangan suruh lakukan. Kan Pak Pendeta mengatakan, berilah pada orang meminta. Ya, saudara bukan pada posisi meminta, tapi posisi memberi. Kadang saudara kita cari untungnya kita. Saudara-saudara, 3 hal ini bukan hal yang mudah. Tapi Tuhan katakan, kalau kau bicara sempurna, ini standarnya. Kalau engkau belum sanggup melakukan ini, jangan katakan kau sempurna. Gimana saudara? Berat? Berat. Tapi ini yang Tuhan ajarkan pada kita. Nah, yang terakhir saudara, saya ingin sampaikan tentang masalah balas membalas. Bukan balas membalas, tapi bagaimana menghadapi orang yang memusuhi kita. Kamu telah mendengar firman, kasih sama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saya percaya kalau ada orang menzolimi saudara, menganiaya saudara, mengambil hak-hak saudara, saudara pasti berdoa untuk dia. Cuma yang saya kan isi doanya apa? Apa isi doanya saudara?
Adakah saudara berdoa, Tuhan berkati dia, buat dia berhasil dalam rencananya? Gitu. Apa doa saudara? Hah? Tuhan biarlah kalau dia di jalan raya ketabrak becak gitu. Memang kita berdoa. Tapi doa di sini bukan doa yang begitu, saudara. Justru Tuhan minta, Tuhan berkati dia. Sebab kalau dia diberkati Tuhan, dia tidak akan ganggu kita. Mengapa dia ganggu kita? Karena dia belum sadar dia diberkati Tuhan. Jadi saudara, saya kembali, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Itu standar masa lalu. Tetapi aku berkata kepada kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara, mari kita belajar di Alkitab ya. Kenapa Alkitab itu berulang kali mengatakan jangan membalas yang jahat dengan yang jahat. Saudara, dalam pemahaman saya, kita manusia sangat-sangat tidak pintar membalas. Sambil satu contoh, kadang-kadang kita katakan saya nggak mau berhutang budi. Sehingga ketika orang menolong kita dalam kesulitan kita, kita langsung ingin balas. Saudara, tidak akan sama standarnya. Sambil satu contoh. Misalkan satu ketika saya nggak punya duit, saya lapar. Tiba-tiba ada orang ngasih saya sepiring nasi. Ketika saya nggak punya apa-apa, diberikan saya sepiring nasi. Kemudian saya katakan, satu ketika saya akan balas kalau saya sudah punya uang. Begitu saya punya uang, saya antar sepiring nasi sama dia. Itu sama nggak nilainya? Kondisinya tidak sama. Dia kasih saya memang ketika sangat butuh. Saya coba balas ketika dia nggak butuh apa-apa. Nilainya sama sekali nggak ada. Mau balas. Jadi nggak usah kita berpikir mau balas budi, nggak bisa. Apalagi balas yang jahat. Kalau balas yang jahat kita selalu merasa lebih. Ingin balas yang lebih. Dia jahatnya saya begini, saya harus kasih levelnya supaya ada untung sedikit. Nggak bisa, kita nggak pintar. Makanya Tuhan larang kita membalas. Karena kita nggak tahu cara membalas. Nggak usah balas. Dan saudara tahu Tuhan katakan pembalasan itu hakku. Artinya begini, Tuhan yang tahu kalau ada orang benci sama kita, kalau ada orang memusuhi kita, kalau ada menyakiti, kalau kita berdoa pada Tuhan, artinya apa? Kita serahkan sama Tuhan. Ceritakan aja apa adanya. Katakan, Tuhan, saya tersakiti oleh beliau ini. Saya serahkan padamu Tuhan, urusanmu Tuhan. Tapi saya nggak mau terganggu dengan situasi ini. Saudara-saudara, jangan tersandera. Berulang kali saya katakan, jangan saudara tersandera oleh orang yang memang sengaja menyakiti saudara. Karena tujuan dia memang buat saudara sakit hati. Ketika saudara tersakiti, maka tercapailah tujuannya. Benar nggak saudara? Tapi kalau kita nggak terganggu, saya ingat dulu teman SMA saya saudara, namanya kita anggap biasalah. Zaman-zaman kita orang muda kan gitu, kalau nama agak unik kan jadikan guyonan nama itu. Jadikan guyonan, kita jadikan wah plesetin. Tapi dia nggak pernah marah. Dia cuma katakan, apalah arti sebuah nama. Selesai. Kita kehilangan kata-kata mengganggu dia. Apalah arti sebuah nama. Selama ini kita pengen ganggu dia supaya dia terganggu. Tapi nggak terganggu. Saudara-saudara lihat, itulah hidup. Ada aja orang ingin buat kita susah. Dan kalau kita susah berarti dia berhasil. Itu yang Tuhan gak mau. Doakan aja sama Tuhan. Serahkan Tuhan, dia menyakiti saya. Tapi saya gak akan sakit hati. Saya tidak akan sakit hati Tuhan. Karena saya gak mau membuang perasaan saya. Saya gak mau memberi ruang dalam perasaan saya untuk orang-orang seperti itu. Saudara-saudara,
Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang tidak benar. Saudara, kenapa harus Yesus tambahkan ini? Bahwa Tuhan pun menurunkan hujan, memberikan matahari bagi mereka juga. Artinya apa? Itu urusan Tuhan. Di mata Tuhan kamu sama. Kalau dia buat salah pada kamu, itu urusan Tuhan. Kalau memang Tuhan pengen balas dia, gampang sekali bagi Tuhan. Tapi Tuhan nyatanya masih memberikan dia kesempatan dalam hidup, memberikan matahari, memberikan hujan bagi dia. Urusan Tuhan. Jadi kembali saudara, standar yang kita gunakan di hidup itu apa? Kitakah atau Tuhankah? Tapi saya percaya tujuan Tuhan adalah menempatkan kita dengan mengatakan, kamu itu anak Bapakku, anak Bapakmu yang di sorga loh. Kamu itu anak Tuhan loh. Jangan mau ikut pola-pola yang terjadi secara umum. Saudara-saudara, itulah sebab orang katakan Matius pasal 5 ini, nilai-nilai yang diajarkan Yesus tingginya luar biasa. Nilai-nilai kehidupan yang luar biasa. Melampaui standar yang umum dalam hidup ini. Memang iya. Karena tujuan Tuhan adalah menempatkan kita punya nilai di atas rata-rata, saudara. Di atas rata-rata. Itu yang Tuhan mau. Dan Tuhan ingin melalui hidup kita, orang bisa mengenal siapa itu Tuhan. Akhirnya dikatakan saudara, di dalam ayat 46 sampai 47, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Jadi kalau hanya mengasihi orang mengasihi, semua orang bisa lakukan. Penjahat sekalipun bisa. Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apa kelebihnya kamu daripada orang-orang lain? Apa lebihnya kita? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun buat demikian? Artinya apa? Saya ingin tutup mengatakan, Tuhan ingin kita lebih dari siapapun. Kita nggak sama dengan dunia ini. Kita nggak sama dengan orang menyakiti kita. Kita nggak sama dengan orang yang mengingini milik kita. Kita nggak sama dengan dia. Kita lebih dari dia. Amin, saudara. Tuhan ingin katakan kita punya nilai lebih dari dunia ini. Karena kesempurnaan dari Tuhan melebihi kesempurnaan yang kita buat untuk diri kita. Melebihi kesempurnaan yang dibangun orang di dunia ini. Dan Tuhan ingin melihat kita pada posisi yang lebih tinggi itu. Tuhan Yesus memberkati kita.